Iya, kalau kesehatan sekarang lagi di usus lagi ada polip yang membesar dan dia sudah berakar, eh, tapi udah dibiopsi jinak. Nah, menurut dokternya katanya sebaiknya diangkat secepatnya sebelum menjadi kanker. Di bulan Desember kemarin emak tuh dimimpiin sama adek ya. Adek emak tuh kebetulan kiai ya, namanya Jajang Jahadu Taufikillah. eh, Seumur hidup emak udah mau 68 bulan depan ya. Bulan depan emak 68. Emak belum pernah tuh dimimpiin dia gitu. Nah di bulan Desember kemarin emak dimimpiin. Dalam mimpinya dia ngomong begini, Cek, Cek harus cepat bertobat. Cek harus banyak-banyakin sholat, harus banyak zikir, harus banyak sedekah. Karena Ece mau dipanggil Allah tanggal 10 bulan 7 tahun 2024. Ada artis senior katanya, perempuan, akan meninggal di tahun 2024. Sakitnya kanker. Ma begitu nonton itu kayak dari ujung rambut sampai ujung kaki kayak kesetrum karena inget mimpi mimpi yang Desember, mimpi dari adek itu. Kok bisa match gitu kan? Pause dulu di kamar. Iya. Ini berapa tahun yang lalu lah kira-kira 3-4 tahun yang lalu lah. Mm-mm. Terus kalau yang ini sama Ibu Bupati Indramayu. Ini penghargaan film Tiga Pilihan Hidup. Terus yang sebelah sini kalau nggak salah nih dari Dorce nih. Eh ya, ciptaannya Dorce, emak nyanyiin. Heeh. Terus kalau ini kalau nggak salah apa ya, lomba cipta lagu Betawi, emak jadi juri. Jadi ini rumah Laule alias rumah lama modelnya ya. Jadi kalau banyak temen-temen kesini bilang gue serasa ke rumah nenek gue. serasa serasa ke rumah nenek gue katanya, maksudnya zaman dulu banget, barang-barangnya juga semua zaman dulu, cuma ganti kulit aja gitu. Kayu-kayunya ini zaman dulu banget. Terus ini pemirsa, aduh, hidup sehat, hidup sehat. Hidup sehat. Salah satunya olahraga ya. Kalau yang namanya nenek-nenek olahraga jangan berat-berat ya. Nanti pinggang patah ya. Jadi biasanya kalau habis sholat subuh sama asisten Ivon tuh kita keliling kampung gitu. Kurang lebih setengah jam lah. Tapi rata-rata setengah jam. Tapi kalau emak males keluar, emak biasanya treadmill nih. Duh sombong. Nenek-nenek celah. Nenek-nenek treadmill ya. Tapi nggak apa-apa demi kesehatan karena emak pengen hidup sehat gitu. Nih sekarang emak tunjukin ya makanan emak sehari-hari. Masya Allah. Kesian banget deh lo. Pagi, siang, sore, malam makanannya begini. Nah pemirsa lihat nih. Makanannya cuma begini doang nih. Ayam paha direbus ya, telur direbus,
bandeng direbus, habis direbus baru dipanggang. Sayur direbus plus air putih doang sama buah lah gitu. Diaduk deh, udah gitu aja. Tuh. Emak tuh nggak berani gitu, nggak berani buat operasi gitu. Jadi emak ngambil inisiatif berobat dulu deh di Sinse gitu. Alhamdulillah sih yang emak rasain ya, sakit perutnya udah enggak, BAB-nya udah lancar, ditambah tadi minum fiber itu ya, udah lancar. Terus yang dirasain nggak ada gitu, nggak sesakit yang sebelum emak di endoskopi dan kolonoskopi gitu, enggak. Tapi sebetulnya nenek emak nih semuanya udah nyiapin. Kenapa umurnya sampai panjang ini, percaya atau tidak? Jadi dari kafannya, dari semua perlengkapan untuk beliau meninggal udah disiapin. Jadi begitu ada yang meninggal dikasihin ke yang meninggal. Dia beli lagi. Ada lagi yang meninggal dikasihin. Perlengkapannya itu semua dikasihin ke yang meninggal. Jadi yang meninggal nggak perlu repot-repot beli. Percaya atau enggak umurnya 100 lebih. Mungkin itu amal dari yang setiap meninggal dikasih, setiap meninggal dikasih. Jadi dia persiapannya baru lagi gitu. Meninggalnya alhamdulillah dalam keadaan sujud subuh. Jadi masih cuma yang emak ambil kesimpulan, Allah ngasih petunjuk buat emak supaya emak jauh lebih baik dari sebelumnya. Maksudnya untuk mendekatkan diri, karena kan kita udah ditentuin di dalam mimpi nih, tanggal 10 bulan 7 tahun 2024. Berarti kan pikiran emak jadi tinggal berapa bulan lagi. Ya emak harus benar-benar ibadahnya dikencengin, zikirnya dikencengin, insya Allah sedekahnya dikencengin, berbuat baik sama siapapun tanpa terkecuali. Jadi kalau diingetin, buset gue bulan 7, buset gue bulan 7, stres. Ya sementara stres itu menambah penyakit, menimbulkan penyakit gitu. Ya udah dibikin happy aja, tapi nggak boleh bohong. Kalau mau tidur masih tetap keinget gitu kan, ya banyakin istighfar aja gitu, minta ampun, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah emak berkeinginan keras menjadi orang yang jauh lebih baik dan insya Allah menjalankan perintah Allah gitu. Udah lama sebenarnya, cuman akunya sadarnya lama, pekanya lama, nggak tahu diri gitu. Sempet nggak tenang, terus ketenangannya dari sholat. Kalau sholat tenang, terus kalau istighfar tenang, terus sedih juga jadi nggak sedih, nggak peka juga. Sampai di bulan Januari awal tahun baru, aku mimpi aku disolatin sama mama, di ngajiin sama mama. Kondisinya aku jadi mayit. Di situ aku nggak terima bahwa aku nggak mau mati dulu, nggak mau bangun tidur jantung berdebar-debar. Semenjak dari bulan Januari itu jantung nggak berhenti berdebar sampai aku ulang tahun pun tuh kayak kok nggak happy pada saat semua kumpul, semua sehat, semuanya ada. Aku bersyukur ya Allah, keluarga aku kumpul semua sehat, fans semua kumpul. Kok ada yang nggak happy di diri aku, nggak tahu apa. Pulang aku sholat, nangis, kayak ada resah, nggak tahu ada angin apa. Terus tiba-tiba tobatan nasuha bahwa ya Allah minta maaf. Setiap kali di sujud itu tuh kayak ngerasa banyak dosa nih ya, apa ya, introspeksi diri. Aku tuh dosanya di mana ya? Jahatin orang, insya Allah enggak. Zolimin orang enggak, berbuat yang lain-lain enggak. Ya yang apalagi yang berbau-bau yang duniawi itu sangat-sangat jauh gitu. Apa ya? Terus tiba-tiba awalnya nggak nyaman dulu diliatin orang, selalu bete. Sampai di titik pada saat Cipika-Cipiki aku merasa nggak ikhlas. Kok nggak ikhlas ya Cipika-Cipiki gitu? Ih nggak mau deh teh. Ke manajer aku, teh aku nggak mau. Terus pada saat aku nolak, teman-teman artis pun yang laki-laki, sok lu, sombong lu, so cantik lu dan lain sebagainya gitu.
pada saat aku menghindar pun kadang-kadang orang nyosor doang, aduh gimana nih caranya aku buat menghindarin semuanya gitu. Ternyata ya perbaikin diri aku, cara pakaian aku. Kalau kayak sekarang nggak mau salaman pun aku begini, jadi masih pembenaran gitu. Alhamdulillah. Kenapa saya juga nggak tahu kenapa. Saya baru bilang sama orang tua saya tanggal 5 sama mama, rencananya memang mau umroh tapi ternyata memang belum diizinkan karena satu hal dan lainnya. Terus tanggal 7 aku baru bilang manajer aku, dia pun nggak percaya karena dia pikir mungkin nggak benar gitu. Tanggal 10 baru aku memutuskan untuk berhijrah. Semua shock, keluarga shock, manajer shock, baru nggak ada keraguan, semuanya penuh keyakinan. Dan aku sampai bilang resiko apapun itu akan aku jalanin. Emang cobaan hijrah itu banyak sekali. Orang udah bilang dari awal pertama kali aku hijrah, orang-orang yang lebih dulu hijrah tuh datang ke aku untuk bilang, Tik inget ya, kalau kita hijrah itu akan ada cobaan yang besar. Untuk memantapkan sebenarnya iman kita, untuk memantapkan hati kita bahwa kita tetap akan ada di sini, akan tetap begini gitu. Sebenarnya menguji kita, iman kita. Jadi mudah-mudahan ini saya anggap salah satu cara Allah menguji iman saya, karena saya tetap berbuat baik di duniawi, berlaku baik, menjalankan kehidupan yang baik, tujuannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di akhirat gitu. Kalau dulu kan mungkin duniawi kerja, uang gitu. Kalau sekarang mungkin ya bekerja, uang untuk ibadah. Kematian itu di dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau yang namanya ajal itu datang, kapanpun, dimanapun waktunya, siap ataupun tidak siap, mau ataupun tidak mau, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpindah alam dari alam dunia menuju kepada alam kubur. Penyakit bisa diobati. Likulli dawain dawaun illal maut. Semua penyakit bisa mendapatkan obatnya, kecuali satu yang tidak bisa mendapatkan obat, yaitu namanya kematian. Nah, kalau masalah mati ini adalah masalah rahasia ilahi. Siapapun manusia, sehebat apapun manusia, tidak ada yang bisa tahu ataupun memprediksi kapan orang akan wafat, di mana dia akan wafat, kecuali hanya ajal saja yang akan tiba kepada diri mereka. Berbicara ajal, kita berbicara tentang sebuah perjalanan hidup manusia yang mereka tidak tahu kapan mereka lahir ke alam dunia ataupun kapan mereka kembali kepada alam kuburnya. Apalagi ketika kita berbicara dengan yang namanya kematian ini, al-mautu babun wa kullun nas dakhiluha. Luar biasa ini hadis. Kematian itu adalah sebuah pintu dan seluruh makhluk manusia, apapun agamanya, siapapun orangnya yang bernama makhluk hidup, pasti akan masuk ke dalam pintu yang namanya kematian.